Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai saudara pada edisi Jumat, 28 Februari 2025. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Pertamina melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan guna memastikan setiap SPBU bebas dari BBM oplosan dan penimbunan. Terdapat 10 SPBU yang disidak oleh tim gabungan guna memastikan setiap BBM tidak terdapat BBM oplosan dan upaya melakukan penimbunan. Sidak yang dilakukan Polda Sumatera Utara bersama Pertamina guna memastikan ketersediaan BBM selama bulan Ramadan dan ketersediaan BBM dalam menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Untuk memastikan kualitas produk yang dijual sesuai spesifikasi dan standar yang ada, tim gabungan juga memeriksa BBM yang ada di tangki timbun dan melihat langsung sampel BBM. Kasubdit Titer Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, AKBP Muhammad Alan Haikel memastikan pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku penimbunan BBM. Polda Sumatera Utara juga meminta warga untuk tidak panik dengan melakukan pembelian dalam jumlah yang di luar ketentuan karena ketersediaan BBM saat ini telah dijamin Pertamina hingga musim mudik Lebaran mendatang. Sementara itu, guna mencegah terjadinya penimbunan BBM yang dapat mengganggu pasokan BBM ke masyarakat, Polda Sumatera Utara akan melakukan monitoring secara menyeluruh di seluruh SPBU yang ada di Sumatera Utara. Ya, hasil pengecekan, ya sementara koordinasi kami dengan Pertamina, Pertamina menjamin untuk kesediaan stok BBM aman ya, maupun nanti di bulan puasa maupun di Idul Fitri. Ya, karena mereka juga nanti di saatnya pada saat bulan puasa maupun Idul Fitri nanti akan ada juga Satgas BBM ya dari Pertamina. Kemudian untuk stok-stok BBM ini ya yang ada di SPBU ini terpantau secara digital sekarang oleh Pertamina. Jadi mereka bisa tahu stok mungkin solar atau Pertalite, Pertamax, sehingga apabila jadi kekosongan, Pertamina sudah bisa mengetahui dan langsung mengisi stok tersebut. Tim sidak menyebut, saat ini masyarakat tidak perlu ragu, karena seluruh SPBU yang dimonitoring menjual BBM yang murni tanpa oplosan dan ketersediaannya juga aman untuk kebutuhan masyarakat. Jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tim gabungan Satgas Pangan Kabupaten Labuhan Batu melakukan monitoring ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok. Dalam sidak kali ini, tim Satgas Pangan mendatangi satu persatu lapak jualan para pedagang dan mempertanyakan sejumlah harga dagangannya. Namun para pedagang mengaku hingga kini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok masih dalam keadaan normal. Namun terdapat kenaikan harga pada daging ayam dari harga Rp30.000 kini menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi juga mengalami kenaikan harga dari Rp120.000 kini mengalami kenaikan harga sebesar Rp130.000 per kilogram. Pedagang daging mengaku kenaikan akan terus terjadi hingga memasuki bulan suci Ramadan nantinya. Kanitpitsus Satreskrim Polres Labuhan Batu, Ibda Seniman menyebut, pihaknya memastikan ketersediaan sembako selama bulan suci Ramadan dalam posisi aman, namun sidak kali ini terdapat kenaikan harga di beberapa komoditi jelang Ramadan tahun ini. Harapan kami dengan adanya kami melakukan sidak di beberapa pasar dan pasar modern ataupun supermarket modern bisa menjadi manage supaya rekan-rekan pengusaha ataupun distributor bisa tetap mempertahankan sinergi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok agar tidak terjadi pelonjakan untuk masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan dengan tidak
tidak menaiknya harga kebutuhan pokok demikian. Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindak Pelabuhan Batu Boy Rinaldi menyebut pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan bagi pengusaha-pengusaha nakal yang memanfaatkan situasi selama Ramadan. Personel TNI Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menangkap satu unit kapal asing yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Beginilah detik-detik pengejaran kapal ikan asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Mengetahui kedatangan petugas, kapal berbendera Malaysia tersebut berusaha melarikan diri ke perairan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan terlebih dahulu memotong alat tangkap jenis pukat harimau. Petugas pun beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal asing tersebut. Setelah berhasil disergap, kapal berikut 5 anak buah kapal dibawa ke Pos Angkatan Laut Badan Asahan untuk proses pemeriksaan. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Wido Dwi Nugraha mengatakan, penangkapan kapal ikan asing ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan nelayan Indonesia yang kerap melihat aktivitas kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Selat Malaka, Indonesia. Setelah kita dekati, mereka langsung memutus jaring, kemudian bergerak menambah kecepatan menuju ke utara, menuju ke wilayah Malaysia. Nah, kemudian komandan kapal melaksanakan peran tempur, melaksanakan peran pemeriksaan, dan mengejar kapal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Kita sampai dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal, dan kita juga menurunkan skoci dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kapal ikan asing tersebut. Tindakan ini merupakan wujud ketegasan TNI Angkatan Laut dalam menindak segala bentuk pelanggaran kedaulatan di laut, khususnya dalam memerangi praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan Indonesia. Kamar Dagang Industri berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Mandailing Natal memanfaatkan lahan tidur untuk tanam cabai dan jagung guna mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan nasional. Mewujudkan ketahanan pangan nasional di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pertanian Mandailing Natal memantau tanaman hortikultura yang digagas Kamar Dagang Industri di lahan tidur seluas 4 hektar di Desa Pidoy Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanaman seperti cabai merah seluas 2 hektar, jagung 2 hektar, dan pepaya 1 hektar. Penanaman bibit cabai dan jagung di lahan tidur ini sudah kedua kalinya dilakukan, di mana hasil panen pertama mendapatkan 15 ton cabai, begitu juga dengan jagung sebanyak 15 ton. Semua hasil panen cabai dan jagung ini dipasarkan di pasar tradisional Mandailing Natal, bertujuan untuk memenuhi stok pangan para pedagang. Hal ini dilakukan agar para pedagang di Mandailing Natal tidak mengambil stok bahan pangan dari luar daerah. Tanaman cabai dan jagung ini dapat memasuki masa panen sejak dilakukan pembibitan selama 3 bulan. Ya, mudah-mudahan dengan giat kita ini banyak yang mencontoh, sehingga tidak perlu lagi kita harus menghadirkan dari kabupaten tetangga untuk kebutuhan kabupaten kita sendiri. Kami mendampingi, membina apa-apa yang berada di program dinas masing-masing, termasuk dari para Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim. Kami siap untuk mendampingi supaya program ini biar jalan sesuai dengan mestinya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga, BKKBN Sumatera Utara, audiensi dengan TVRI Sumatera Utara terkait dengan sejumlah program yang dimiliki Kemendukbangga demi kepentingan pembangunan keluarga. Audiensi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Sumut untuk menjajaki berbagai kerjasama yang dapat dijalin, mengingat TVRI sebagai lembaga penyiaran untuk menyampaikan berbagai program Kemendukbangga seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cerdas Stunting, Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan, serta Lansia Berdaya Demi Pembangunan Keluarga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga saat ini juga tengah mensosialisasikan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur agar dapat mensukseskan program keluarga berencana.
Untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, berbagai upaya akan terus dilakukan oleh BKKBN agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sumut Dr. Fatmawati yang didampingi Rabiatun Adawiyah selaku Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi meminta agar TVRI Sumatera Utara dapat menyiarkan berbagai program BKKBN kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga yakin TVRI memiliki jangkauan yang sangat luas di wilayah Sumatera Utara, sehingga setiap informasi yang disampaikan bisa sampai kepada masyarakat luas. Jadi kalau program-program yang akan ke masyarakat, kebetulan Pak Menteri ini memperkenalkan quick win-nya. Yang pertama adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting atau kita singkat genting, kemudian Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, kemudian gerakan ayah teladan atau GATE, dan lansia berdaya, seperti itu. Jadi disingkat SIDAYA. Jadi itu yang menyentuh masyarakat, dan memang institusi kami core bisnisnya adalah pembangunan keluarga. Jadi semua quick win yang disampaikan oleh Pak Menteri tentunya harus terdeliver di lapangan seperti itu. Harapan saya tentunya program kami semakin mendarat di lapangan, masyarakat lebih teredukasi terkait dengan program-program kami yang memang menyentuh masyarakat, di mana memang kami core bisnisnya adalah untuk pembangunan keluarga dan masyarakat lebih berkualitas tentunya. Audiensi Kementerian dan Pembangunan Keluarga disambut baik oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal dengan Kasubag Tata Usaha Muhin. Di akhir audiensi, kedua belah pihak sepakat melakukan berbagai kerjasama dalam waktu dekat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat Muslim untuk melakukan ziarah ke makam untuk mendoakan keluarga dan kerabat menjelang memasuki bulan puasa Ramadan. Mendekati bulan puasa Ramadan yang hanya tinggal 1 hari lagi, pemakaman yang ada di Kota Pematang Siantar tampak ramai dikunjungi oleh warga untuk melakukan ziarah makam. Ziarah makam ini telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat, khususnya umat muslim untuk mendoakan saudara, kerabat dan kaum muslimin pada umumnya, serta sebagai momentum untuk mengingatkan akan kematian yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang hidup di dunia. Nazir Pemakaman Muslim Jalan Pene Kota Pematang Siantar Rahmat Siregar mengatakan, untuk tahun ini, jumlah peziarah terlihat lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya makam yang belum dikunjungi hingga sehari memasuki bulan puasa Ramadan. Harapan kita ya tetaplah supaya umat para penjara tetaplah berziarah, mengingat bahwasanya berziarah itu baik dan bagus sesuai anjuran Nabi, bahwasanya berziarah itu untuk mengingat kematian. Menurutnya jumlah warga yang melakukan ziarah ini juga dirasakan oleh pedagang bunga dan perlengkapan ziarah yang berjualan di lokasi pemakaman. Dagangan yang mereka jual tidak begitu laku dan masih banyak yang tersisa. Ribuan umat muslim Kota Medan melakukan pawai obor berkeliling kota dalam rangka menyambut 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bentuk penyambung tali silaturahmi antar sesama umat Islam di Kota Medan yang telah dilakukan selama 8 tahun berturut-turut. Pawai obor ini juga untuk menjaga tradisi atau cara tradisional dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ribuan umat muslim Kota Medan dengan antusias menyemarakkan pawai obor yang digelar berbagai ormas Islam dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dimulai dari halaman Masjid Raya Medan, ribuan warga mulai berkeliling Kota Medan sambil membawa obor dan melintasi sejumlah titik inti Kota Medan. Pawai obor yang digelar Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dan sudah digelar selama 8 kali berturut-turut. Koordinator acara, Taufik Ismail menyebut, warga Medan sangat antusias dalam menyambut 1 Ramadan 1446 Hijriah yang tinggal 1 hari lagi. Selain pawai obor dalam menyemarakan menyambut bulan Ramadan, Aliansi Ormas Islam juga melakukan tausiah dan penggalangan dana untuk Palestina,
sebagai bentuk kepedulian sesama umat Muslim. Ini malam yang kami anggap tepat karena ada elemen-elemen dari ormas Islam dan komunitas Islam yang juga punya agenda. Maka ini setelah musyawarah bersama ditetapkanlah tanggal 26 Februari 2025 untuk tanggal pelaksanaan acara pawai obor. Selain sebagai ajang silaturahmi antar sesama ormas Islam di Kota Medan, pawai obor ini bertujuan menghidupkan kembali suasana tradisional pada zaman dahulu saat menyambut bulan suci Ramadan. Momentum Ramadan diharapkan menjadi bulan yang penuh berkah bagi umat Muslim. Kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi adanya toleransi, saling pengertian, menghargai, dan saling menghormati dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjaga kerukunan di tengah-tengah multi etnis yang ada, pemerintah bersama umat beragama harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama khususnya di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Di samping berupaya menjaga kerjasama di beberapa sektor di kehidupan masyarakat, toleransi dan saling menghargai merupakan faktor utama dan penentu agar kerukunan beragama dapat tercapai. Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten kota memiliki hampir 16 juta jiwa penduduk dengan berbagai etnis diantaranya Batak, Jawa, Nias, dan Melayu serta hadirnya beberapa etnis pendatang yang keseluruhannya tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan di antara mereka. Kita berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara, apalagi masyarakat Indonesia, himbauan kita untuk kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan khusyuk, dengan iman dan penuh pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksudkan ada pengorbanannya, ada perjuangannya supaya ibadah Ramadan ini biar lebih sempurna. Harapan kita ke umat non-muslim untuk kita saling menghargai. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan bagus. Lebih khususnya kita berharap untuk saling menghargai dalam menjalankan ibadah agama yang lainnya. Masyarakat Kelambir 5 Kebun, Kabupaten Deli Serdang, kemarin melaksanakan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus makan bersama dalam rangka punggahan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Peringatan Isra Miraj di Emplasmen Kelambir 5 di Musola Al-Amal merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Selain mempererat tali silaturahmi antar warga, juga dalam upaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk insan yang bertakwa. Momentum Isra Miraj merupakan bagian sejarah umat Muslim yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Al-Aqsa Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad tersebut merupakan salah satunya yaitu membentuk umat yang bertakwa dengan cara menegakkan sholat 5 waktu sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdullah Helmi mengatakan, punggahan merupakan tradisi sebelum Ramadan dan membangun silaturahim antar sesama umat Muslim. Selanjutnya, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa dan penuh maghfirah atau ampunan bagi siapa yang berpuasa, akan dihapuskan Allah segala dosa yang telah lalu. Dalam kesempatan itu, diberikan santunan kepada warga kurang mampu. Inilah bulan maghfirah, ampunan Allah, bulan yang disebutkan di Al-Quran di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, Rutan Kelas 2B, Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pagi tadi menggelar kegiatan bakti sosial dan bersih-bersih makam. Berbagai cara dan upaya umat Muslim dalam menghadapi masuknya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
seperti halnya yang dilakukan Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan yang menggelar bakti sosial dengan berbagi kepada anak yatim yang berada di Yayasan Pesantren Yatama, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Pelaksanaan bakti sosial ini bekerja sama dengan sahabat Rizky Irwansyah, salah seorang ajudan Presiden Prabowo. Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih makam dan masjid yang berada di seputaran Kecamatan Babalan. Kegiatan ini bertujuan agar saat memasuki bulan yang penuh berkah dalam keadaan bersih, baik pikiran maupun hati, serta lingkungan sekitar, sehingga dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan Husuk dan mendapat keberkahan. Pelaksanaan bakti sosial ini dimulai dengan berbagi sembako berupa beras, telur, susu dan makan bersama anak yatim Yayasan Pesantren. Kepala Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan, Erwin Siregar mengatakan, bakti sosial dan bersih-bersih lingkungan ini merupakan asta cita realisasi Presiden dan Kementerian Transmigrasi Pemasyarakatan dengan ikut serta peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pangan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan program Asta Citanya, dan tidak terlepas kami juga berterima kasih kepada teman-teman sahabat Rizky Irwansyah yang mengajak kami untuk berkolaborasi dalam memberikan bantuan dan bersinergi kepada masyarakat. Usai pelaksanaan bakti sosial dan bersih-bersih makam, para pegawai rutan dan anak yatim Yayasan Pesantren bersalawat serta saling bermaafan atas segala salah dan kehilafan agar menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan bisa berjalan husuk dan fokus. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara melakukan silaturahmi di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan kemarin. Silaturahmi yang digelar menjelang Ramadan 1446 Hijriah tidak hanya dihadiri oleh anggota Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara, tetapi juga turut dihadiri jajaran pimpinan TVRI Sumatera Utara. Pada kegiatan ini, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengapresiasi DWT TVRI Sumut karena telah melakukan berbagai kegiatan positif, baik di lingkungan TVRI hingga di luar TVRI. Kapsta juga berpesan agar DWP TVRI Sumut pada bulan suci Ramadan tetap melakukan kegiatan sosial meski di tengah adanya efisiensi anggaran. Sementara itu, Ketua DWP TVRI Sumut, Devianti Tahrizal menyampaikan bahwa DWP TVRI Sumut telah melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan kegiatan sosial. Pada bulan suci Ramadan, seluruh anggota DWP dan keluarga besar TVRI Sumut diharapkan dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anggota DWP TVRI Sumut, Ketua DWP TVRI Sumut juga berpesan kepada seluruh anggota agar senantiasa melakukan kebaikan dan lebih berinovasi dalam menjalankan organisasi. Saya berharap kepada Ibu Ketua DWP TVRI selanjutnya, kegiatan ini dapat terus berlanjut demi kebaikan organisasi ibu-ibu agar semua tetap mempunyai pengetahuan khususnya di bidang pendidikan dan juga memacu untuk bisa berbagi dengan para masyarakat di sekitar kita. Pada kesempatan ini juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, saya sebagai atas nama pribadi maupun atas nama Ketua DWP TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi rahmat dan hidayahnya, juga kesehatan agar dapat menjalankan ibadah bulan puasa ini dengan secara ikhlas untuk mendapat ridha Allah. Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bisa penuh menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Pada kesempatan itu, DWP turut melepas salah satu anggota yang akan masuk purna bakti, terhitung 1 Maret 2025. Ketua DWP TVRI Sumut berharap agar anggota yang memasuki purna tugas tetap berkarya di lingkungan TVRI
sehingga dapat membawa nama baik diri sendiri dan TVRI. Ketua DWT TVRI Sumut memberikan bingkisan kepada anggota yang akan memasuki masa purna bakti. Selain itu, untuk meningkatkan rasa persaudaraan di antara seluruh anggota DWT TVRI Sumut, dilakukan pembagian bingkisan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam DWT TVRI Sumatera Utara. Kegiatan menyambut bulan suci Ramadan dan melepas anggota yang akan memasuki purna bakti diikuti penuh antusias oleh seluruh anggota dan karyawan TVRI Sumatera Utara. 1 hari jelang bulan suci Ramadan, tradisi maugang di Pasar Paji Gunting Sada, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga serbu pedagang daging sapi dan kerbau untuk keperluan maugang. Pasar padi di pinggir Jalin Sum Gunting Sada terkenal dengan pasar menjual ikan air tawar berasal dari Sungai Kualo. 1 hari memasuki bulan suci Ramadan, warga sudah ramai datangi pasar padi ini hanya sekedar untuk membeli kebutuhan bahan patok seperti ikan bumbu masak, sayuran, dan daging. Warga banyak membeli daging sapi dan kerbau untuk kebutuhan megang karena awal puasa Ramadan warga dominan mengkonsumsi menu daging sapi atau kerbau. Salah seorang pedagang daging buseri menjelaskan pembeli lebih suka membeli daging sapi atau kerbau di pasar padi ini karena daging sapi yang dijual sapi segar. Pedagang daging mengaku untuk memenuhi kebutuhan warga telah memotong sapi dan kerbau sebanyak 20 ekor dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Daging sapi Kak ya. Pembeli gimana? Rame atau enggak? Sunyi Kak ya. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Sabtu 1 Maret 2025. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 27 Februari 2025 tidak ada. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.